Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa Kultum Ramadan, pintu langit Unigoro yang berbahagia, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, wa ballighna Ramadhana. Kita dipertemukan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita semua mendapat syafaatnya minat dunia hattal akhirah. Amin Allahumma amin. Para pemirsa Kultum Ramadan, pintu langit yang berbahagia, pada saat ini kami mengambil tema puasa dan mengendalikan hawa nafsu. Pada dasarnya puasa itu mempunyai arti al-imsak, yaitu mengendalikan diri. Manusia adalah dijadikan Allah sebagai makhluk yang paling baik, makhluk yang paling sempurna. Dalam Al-Quran surat At-Tin disebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yaitu Allah membuat manusia ini dengan sebaik-baik bentuk, baik bentuk rohaninya maupun bentuk jasmaninya. Dibanding makhluk yang lain seperti para malaikat dan para binatang, para malaikat itu hanya diberikan akal, hewan hanya diberikan nafsu. Namun untuk manusia, akal dan nafsu dikaruniakan untuk para manusia. Apa sih tujuannya? Adalah untuk menjadikan khalifah di muka bumi ini, agar bisa memberikan manusia di muka bumi ini menjadi khalifah yang terbaik, untuk menjadi makhluk yang paling diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bandingkan, malaikat itu hanya punya akal, hanya bisa taat berbuat baik kepada Allah saja, tidak bisa membangun peradaban, membangun kebaikan yang bisa untuk meningkat dan lebih meningkat lagi. Apalagi para hewan, hewan itu hanya bisanya makan, minum, dan hubungan lelaki dan perempuannya. Namun untuk manusia, ini dua-duanya dikaruniakan kepada para manusia, yaitu akal dan nafsu. Akal dan nafsu untuk manusia ini harus bisa dipegang, harus bisa kedua-duanya bisa dijadikan untuk bekal menjadi khalifah di muka bumi ini. Kedua-duanya harus bisa seimbang antara akal dan nafsu. Jangan sampai kalah akalnya, dan juga jangan sampai kalah nafsunya. Kalau hanya akal yang tinggi untuk membangun peradaban di muka bumi ini, untuk membangun menjadi manusia yang terbaik, tidak akan bisa. Namun kalau hanya tinggi nafsunya, ini akan berbahaya kehidupan. Seperti perjalanan di kendaraan, akal itu sebagai rem, nafsu sebagai gas. Dua-duanya harus seimbang. Jangan sampai terlalu banyak untuk ngerem, jangan sampai terlalu banyak untuk gas. Dua-duanya harus seimbang. Ini dikarenakan adalah nafsu harus selalu diimbangi dengan akal yang sehat. Kalau hanya nafsu yang bisa diandalkan, ini berbahaya kehidupan di muka bumi ini. Nafsu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, nafsu amarah. Yang kedua, nafsu lawamah. Yang ketiga, nafsul mutmainnah.
Yang pertama adalah nafsu amarah. Nafsu amarah ini adalah manusia yang selalu ingin berbuat jahat, ingin maksiat kepada Allah, dan hatinya merasa bangga. Dia tidak merasa bahwa itu adalah berbuat dosa. Ini berbahaya untuk manusia, karena jangan sampai kita sekalian menjadi orang yang mempunyai hawa nafsunya, nafsu amarah. Yang kedua adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah adalah di mana manusia itu kadang-kadang baik, kadang-kadang juga buruk. Kadang-kadang maksiat kepada Allah, kadang-kadang taat kepada Allah. Itu adalah nafsu lawamah. Mungkin yang banyak terjadi di kalangan kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri, mungkin nafsu lawamah itulah. Pada saat ini adalah perlu adanya perbaikan. Bagaimana supaya jangan sampai mempunyai nafsu amarah dan juga nafsu lawamah. Nafsu yang paling baik adalah nafsul mutmainnah. Nafsu yang betul-betul diharapkan. Nafsu yang harus kita bangun terus, yaitu nafsu yang hanya ingin berbuat baik kepada Allah, ingin taat kepada Allah, menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nafsul mutmainnah. Di mana nafsul mutmainnah itulah harapan kita sekalian, karena nafsul mutmainnah adalah nafsu yang diharapkan oleh Allah bisa masuk surga dengan ridhonya. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, nafsu itu adalah bisa menjadi baik apabila dikendalikan dengan cara puasa. Dengan momen Ramadan pada tahun ini adalah supaya nafsu kita menjadi nafsu yang baik. Jangan sampai nafsu amarah. Mungkin di suatu hari pernah terjadi nafsu amarah atau lawamah. Namun pada bulan Ramadan ini kita berusaha penuh untuk menjadi nafsu yang mutmainnah, agar bisa menjadi harapan bagi kita sekalian untuk dunia maupun di akhirat nanti. Dan perlu diketahui bahwa nafsu dan akal itu sebelum didajikan oleh Allah, sebelum dibuat oleh Allah, pernah ditanya. Yang pertama akal, wahai akal, akbil wa adbir fa'akbala fa'adbaro. Akal ditanya oleh Allah, wahai akal, menghadaplah kepadaku, maka akal akan menghadap. Dan ditanya lagi oleh Allah, wahai akal, man anta wa man ana, siapa kamu dan siapa saya? Jawaban akal adalah, ana abduka wa anta rabbi, saya adalah hambamu ya Allah, dan engkau adalah Tuhan saya. Itulah akal. Namun setelah nafsu dijadikan oleh Allah, kemudian juga ditanya seperti yang ditanyakan oleh akal, wahai nafsu, akbili wa adbiri. Bagaimana jawaban dari nafsu? Ditanya, tidak menjawab, tidak menoleh. Mungkin seperti saudara-saudara kita yang mempunyai nafsu yang kurang baik, ditanya atau disuruh untuk datang, dipanggil oleh Allah pada saat sholat 5 waktu dengan kalimat azan yang telah dikumandangkan di beberapa tempat, namun orang-orang tersebut tidak mau mengindahkan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus akhirnya ditanya yang kedua, man ana wa man anta, siapa saya dan siapa kamu? Jawaban nafsu adalah ana wa ana, anta ya anta. Itu artinya saya ya saya, kamu ya kamu. Inilah jawaban nafsu. Oleh karenanya dengan momen Ramadan ini nafsu harus dikendalikan. Nafsu harus betul-betul dikendalikan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengurangi makan dan mengurangi minum. Yang ketiga adalah mengurangi hubungan suami istri. Itulah dilarang oleh agama pada saat kita berpuasa Ramadan. Itu tujuannya adalah untuk
mengendalikan hawa nafsu kita, supaya hawa nafsu kita menjadi nafsul mutmainnah. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.